Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi nih bersama kami di podcast BBS, Bincang-Bincang Santai. Nah, kita kedatangan tamu nih dari kelas 11. Ya, ini orangnya adalah... Halo semuanya, perkenalkan nama saya Padantio Desa Pamungkas dari kelas 11 F5. Nah, kita hari ini akan membahas tentang kesan dan pesan apa saja sih yang Tio dapatkan dari sekolah di Nuril Ilmi. Nah, kalau boleh tahu, Tio mulai masuk sekolah di Nuril Ilmi dari kelas berapa ya? Kalau saya sih udah mulai masuk Nuril ini waktu SMA, masih baru kelas 10. Jadi kayak baru 2 tahun saya masuk Nuril sini. Terus apa saja alasan atau mengapa kamu lebih memilih Nuril Ilmi daripada sekolah-sekolah yang lain? Padahal ada sekolah yang lebih bagus atau apa gitu? Sebenarnya saya masuk SMA Nuril Ilmi ini karena direkomendasiin sama orang tua sama orang-orang lain juga. Kayak apalagi SMA Nuril kan SMA terbaik juga nomor 3 di Jambi kan. Jadi kayak why not milih Nuril gitu. Itu sih maksud saya milih Nuril. Terus adakah hal atau kesan yang kamu dapatkan selama sekolah di Nuril Ilmi di SMA ini? Kan kamu sudah lebih nih 1 tahun sekolah. Adakah kesannya? Kalau kesan yang saya dapatkan sih sama di Nuril itu, yang pertama Nuril itu agamanya kuat banget. Jadi buat kalian yang nggak tahu ya, jadi di Nuril itu setiap pagi selesai apel pagi setelah berbaris-baris, kita tuh bakal sholat duha, habis itu kita majelis pagi. Nanti kita baca al-maksurat, doa, sama nanti ada guru ada ngebahas-bahas evaluasi atau apa gitu. Jadi kayak pretty much strong agamanya. Sama guru-gurunya juga ramah banget sih, guru-gurunya juga ramah, asik, dan bisa dijadiin teman diskusi juga. Saya setuju sih kali itu. Sama lingkungannya lumayan menyenangkan lah, teman-temannya asik-asik juga. Itu sih yang saya dapat. Terus Tio, adakah hal yang bodoh atau hal random gitu yang didapatkan selama Nuril? Hal yang annoying di sini berbeda dari tempat Tio sebelumnya? Atau kalau boleh tahu Tio sebelumnya dari mana ya waktu SMP? Buat kalian penasaran aja sih sebenarnya, kalau enggak ya udah. Saya mau ngasih tahu aja, saya ini dari SMP Ahmad Dahlan Jambi, itu di Kota Baru. Tapi sebenarnya tau nggak sih, sebenarnya tuh saya tuh waktu SMP ya, waktu SMP tuh saya sebenarnya pengen masuk Nuril tahu, SMP Nuril 2. Cuman gara-gara waktu itu rumah saya masih jauh dari area Nuril, jadi kayak ya udahlah Ahmad Dahlan aja, lebih dekat gitu. Tadi apa tadi pertanyaannya, maaf? Pertanyaannya itu kesan atau hal yang annoying atau culture shock kamu dapatkan yang masuk waktu di Nuril yang berbeda dengan Ahmad Dahlan sebelumnya, gimana? Kalau annoying sih alhamdulillahnya nggak ada ya di Nuril, alhamdulillah good ya, nggak ada yang gitu. Cuman kalau culture shock ya, kalau culture shock sih ini waktu pagi kita disuruh baca al-maksurat. Soalnya waktu di Ahmad Dahlan nggak ada al-maksurat guys. Jadi itu waktu al-maksurat kan kaget juga, oh ada ya baca doa-doa kayak gini. Sama waktu kelas, ini kayak tradisi tiap tahun gitu deh. Jadi tradisi tiap tahun di Nuril tuh perangkatan harus buat yel-yel, buat yel-yel kan. Sama nanti ada diadain lomba, siapa yel yang paling bagus. Itu shock banget. Sebenarnya waktu SMP kita juga ada ya, anak-anak bukan antum. Waktu SMP saya juga ada nama angkatan, tapi kalau yel kami nggak ada lomba juga apalagi. Jadi shock banget sih denger itu. Oh, jadi kayak baru pertama kali denger itu ya? Iya, pertama kali. Oke. Nah, kita udah nih berbincang-bincang tentang Tio kayak mana, apa gimana. Terus kalau boleh tahu Tio ngambil jurusan apa ya? Kalau di Nuril kan kelas 11 kita kan udah kurmer nih, kurikulum merdeka. Jadi udah ada penempatan, ada kelas dokteran, teknik, ada kelas kedinasan yang lain-lain. Kalau boleh tahu Tio ambil kelas apa ya? Buat kalian nggak tahu, saya udah perkenalkan diri tadi, saya dari kelas F5. Jadi F5 itu ngambil jurusan Timur Tengah. Timur Tengah ini sebenarnya bukan apa-apa ya. Kan kalau misalkan kedokteran kan udah kedokteran, terserah kuliah di mana. Ini tuh kita tuh lebih ke kita mau kuliah di sini, jurusannya terserah. Jadi saya ini belajar, jadi anak ngambil jurusan Timur Tengah guys. Jadi yang anak pelajarin ini lebih ke bahasa Arab, condong ke bahasa Arab. Ada belajar balago tuh kayak kiasan. Habis itu ada Quran Imla, itu tuh kayak kaidah kebahasaan Arab. Habis itu ada insya, belajar mengarang. Nausorob, mungkin nanti udah pernah dengar nausorob. Habis itu bahasa Arab umum of course. Ada juga nanti kami belajar bahasa Inggris, bahasa Indo. Kami juga dapat pelajaran umum, cuman lebih fokus ke bahasa Arab.
Nah, terus kenapa sih Tio lebih memilih tim Teng gitu, Timur Tengah daripada kelas-kelas yang lain? Atau ada alasan spesifik Tio mengambil kelas itu daripada kelas yang lain? Atau karena terkait dengan cita-cita yang Tio inginkan? Yang pertama dulu ya. Yang pertama, ngapa ngambil jurusan ini karena saya itu sebenarnya bahasa Arab suka, cuman nggak jago. Saya sebenarnya lebih suka dan minat bahasa Inggris. Jadi waktu kelas 10 kan kita dapat apa sih kayak kertas pemilihan jurusan ya. Saya milih itu kelompok 4. Itu ada bahasa Inggris, bahasa Arab itu kan. Itu saya udah dimasukin ke F5. Nah, jadi ya secara nggak langsung saya udah kayaknya udah paling cocok di F5. Terus kaitannya dengan cita-cita saya sih sebenarnya kalau F5 ini lebih ke tempatnya aja. F5 tuh kita mau kuliahnya di Timur Tengah. Kalau masalah jurusan tuh up to us, terserah kita aja. Kalau cita-cita saya sih ingin menjadi guru atau dosen gitu sih. Berarti Tio mau kuliah di Timur Tengah gitu ya? Iya. Oh, ada alasan tertentu kenapa kamu lebih pilih Timur Tengah daripada di Indonesia? Mungkin di Timur Tengah sih menurut saya ingin mendapatkan experience baru dan juga saya sangat agak menyukai bahasa ya. Jadi saya lebih bisa menggunakan bahasanya tuh lebih gimana ya, lebih terbuka, kayak bisa lebih secara langsung gitu loh. Kalau Indonesia kan kayak kita masih ngomong kayak bahasa Indonesia, kayak coba ngomong sama native-nya langsung, orang dari daerahnya itu langsung gitu. Berarti Tio ini orangnya pengen hobi mencoba apa sih, kayak mencoba hal-hal baru gitu ya? Ya guys. Terus kalau nih Tio nih cita-cita tinggi mau kuliah sampai di luar negeri. Nah, plan apa sih yang udah Tio siapkan untuk itu? Atau step-stepnya gimana gitu? Boleh sharing ke kami? Gimana? Kalau masalah planning sih ya, yang pertama jelas pelajari dulu apa yang ingin kita kuasai apa yang kita kuasai dulu. Contoh, anak ingin ke Timur Tengah, maka anak kuasai ini bahasa Arab dulu dong. Ya kali anak ke Timur Tengah gak bisa bahasa Arab, kayak orang bodoh dong, kayak orang gila di sana. Dan yang pertama jelas kuasai dulu bahasa Arab, pelan-pelan aja. Anak juga bukan yang jago-jago banget bahasa Arab meskipun anak suka. Anak juga kayak bukan yang pinter banget. Ada juga teman Anda lebih pinter. Jadi kayak pokoknya kuasai dulu lah apa yang kita mau itu, tapi dari kecil-kecil aja. Terus kan kalau orang bahasa tuh kan berarti literasinya harus tinggi dong. Nah, terus gimana sih, kan kita nih nggak semua orang tuh literasi suka membaca, atau adakah tips dari Tio kayak mana kita memulai rajin bisa suka membaca buku, suka membaca hal-hal yang kecil-kecil dulu gitu? Adakah saran dari Tio kayak misal baca apa gitu? Kalau Tio sendiri gimana? Untuk orang yang suka-suka bahasa nih ya, kalau nggak harus dari literasi sih sebenarnya ya. Kita bisa mulai dari mungkin mendengarkan musik bisa. Kalau misalkan kayak mau yang suka bahasa Inggris, dengerin musik, mungkin mereka penasaran artinya apa, mereka cek artinya lewat HP, Google. Mereka, oh ini artinya dari lagu ini. Abis mereka ingat-ingat, abis mereka mungkin ngejelasin, oh arti dari lagu ini tuh ini loh. Bisa juga mereka kalau misalkan novel, ada yang suka baca novel atau komik bahasa Inggris. Ada teman saya suka komik bahasa Inggris atau novel, ada. Sama ada yang suka nonton film Inggris subtitle Indo atau film luar negeri subtitle Indo. Nah, mereka dengar apa yang mereka ngomongin, ada bahasa Indonesianya, mereka langsung kayak, oh jadi ini tuh artinya ini. Itu kayak step-step kecil supaya kita bisa kayak bisa lama-lama ngomong bahasa Inggris. Saya juga saya tuh orangnya nggak langsung bisa ngomong bahasa Inggris tahu. Saya tuh kayak kayak nonton kartun, nonton itu dulu, nggak harus yang berat-berat baca buku yang kamus-kamus itu enggak. Nontonnya dari ringan-ringan aja dulu. Berarti kita tuh harus memulai dari hal yang kita sukai gitu ya. Berarti Tio ini orangnya suka nonton film atau dengerin musik gitu? Iya. Ya. Terus berarti tips-tips yang kita dapatkan dari Abang Tio ini adalah kita tuh lebih baik memulai dari hal kecil. Misalnya kalau kita mau belajar bahasa, kita bisa juga dengar dari mulai musik. Betul. Atau mulai semesti membaca, nonton film pakai subtitle itu bagus juga. Cuman kita bisa dikit-dikit mengubah. Misal kalian udah mulai biasa nih dengar orang yang ngomong, coba besok udah pakai subtitle. Seperti itu kan Tio. Jadi kalian tuh jadi kita tuh main feeling. Jadi ibarat
dia ngomong ini, oh ini loh maknanya. Jadi kita tuh dikit-dikit belajar. Jadi ada loh perubahan yang kita dapatkan. Seperti itu yang saya tangkap dari Tio. Ya. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita dapatkan adalah emang cita-cita itu kita banyak beragam, tetapi kita tuh membutuhkan plan. Nah, jadi kita tuh harus dari sekarang atau dari kelas 10 membuat plan agar kita mencapai cita-cita yang kita inginkan. Ada sebuah kata mengatakan mulai hari ini atau tidak sama sekali. Maksudnya adalah kita harus memulai apa yang kita rencanakan sekarang daripada hanya membayang-bayangkan. Cukup sekian dari saya selaku MC dan Tio. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.